Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kota suci. Ada kabin kayu kecil sederhana, dengan semua kursi dan meja di dalamnya terbuat dari kayu paling sederhana. Di depan meja kayu yang dirancang sederhana, seorang gadis duduk dengan tenang. Gadis ini mengenakan rok putih, dan memiliki penampilan yang murni dan tanpa celah. Hanya saja, jejak kesedihan terlihat di matanya. Sudah 4 tahun, dasar botak kurang ajar, kenapa belum sekalipun mengabariku? Manik naga merah telah rusak sehingga armor naga merahmu sudah berkeping-keping, tapi kau tahu, aku masih menunggumu. Saya percaya bahwa kamu pasti masih hidup. Kamu masih hidup kan? Saat dia berbicara demikian, mutiara ungu tua muncul di tangannya. Mutiara ini menyebarkan kekuatan yang sangat istimewa, seperti listrik melingkar yang samar. Meskipun fluktuasi energi spiritual ini samar, itu masih merupakan fenomena yang fantastis untuk dilihat. Sudah 4 tahun, dan kamu pasti masih hidup, tapi di mana kamu? Kenapa kamu masih belum kembali setelah sekian lama? Apa kau tidak tahu bagaimana aku merindukanmu? Pada titik ini, air mata Feng Ling kekasih si Masian mengalir dan memercik ke atas meja. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kota suci sangat ramai, karena pertemuan aliansi besar yang berlangsung setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Jika kompetisi perburuan iblis adalah acara besar bagi generasi muda, turnamen kuil suci adalah acara terpenting bagi seluruh aliansi. Untuk demi pertemuan ini, 6 kuil besar telah mengumpulkan sebagian besar prajurit mereka di sana, demi untuk turnamen kuil suci. Banyak penatua yang biasanya terpencil telah datang ke kota suci satu demi satu, dan meskipun masih ada beberapa hari tersisa sebelum acara tersebut, aliansi kuil mengadakan pertemuan yang berlangsung setiap hari. Para petinggi dari 6 kuil besar tanpa henti saling berkonsultasi, meskipun isi diskusi adalah rahasia besar, hanya diketahui oleh para petinggi. Setiap orang yang tajam akan menyadari bahwa pertemuan ini berbeda dari semua sesi sebelumnya. Suasananya juga jauh lebih tegang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruangan yang sunyi, dua tetua duduk di depan satu sama lain dengan ekspresi tegas di wajah mereka, benar-benar membuat suasana di ruangan itu menyesakkan. Yang mengejutkan, identitas kedua karakter yang menentukan ini adalah dari dua kepala kuil ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi terlebih lagi kepala aliansi. Tapi tentu saja, posisi ini sudah mendekati batas masa jabatan. Menurut aturan aliansi, seorang kepala aliansi tidak dapat menjabat untuk masa jabatan berturut-turut lagi. Dengan kata lain, Yang Haohan mau tidak mau harus meninggalkan kantor. Kakak Long, yang ini terserah padamu. Yang Haohan menghela nafas panjang, jelas terdengar sunyi. Long Tianying mengerutkan alisnya, keseimbangannya pasti akan berubah. Aku khawatir kuil ksatria kita akan jatuh. Yang Haohan secara alami tahu apa yang dia maksud, dan memaksakan senyum, jadi apa yang harus dilakukan tentang itu? Kuil yang memiliki tokoh-tokoh baru yang paling menonjol di generasi muda 10 tahun yang lalu adalah kuil ksatria kami. Tetapi dalam perang suci ini, kami juga orang-orang yang mengalami kerusakan tertinggi. Xingyu sudah kembali, tetapi, untuk beberapa alasan, dia hanya mau tetap berjaga di benteng pengusir naga dan tidak ada yang bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekarang kami harus merepotkanmu. Long Tianying mendengus dingin, jangan sebutkan anak yang tidak berbakti ini. Menunjukkan wajah suram sepanjang hari, siapa yang tahu apa yang ada di benaknya. Yang Haohan menghiburnya, jangan salahkan Xingyu. Hao Shen telah hilang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Menyebutkan Hao Shen, dua ksatria ilahi yang tangguh ini tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Benar, sejak Long Hao Shen membawa Han Yu keluar dari benteng pengusir naga, dia sudah hilang selama lebih dari 4 tahun. Terakhir kali mereka muncul adalah di kuil jiwa, dan setelah itu,
mereka tidak punya berita lagi. Long Tianying dan Yang Haohan telah mengajukan pertanyaan rahasia ke kuil jiwa mengenai semua ini. Long Tianying tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, menyatakan dengan menyesal, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkannya untuk mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Jika dia tetap berada di benteng pengusir naga, bagaimana mungkin kita bisa direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu? 4 tahun lalu, dia sudah menembus langkah ke-8. Dengan 4 tahun lagi ini, bahkan langkah ke-9 mungkin tidak berada di luar jangkauannya sekarang. Dia adalah putra cahaya, dewa pilihan. Meskipun kultivasinya masih akan lebih lemah, dengan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, pertemuan besar kuil ini pasti akan membuatnya menjadi bintang besar yang bersinar. Tapi sekarang segalanya menjadi sangat canggung bagi kita berdua. Wajah Yang Haohan menjadi gelap, masalah ini masih salah Wen Zhao. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejak mereka, tetapi kami masih tidak menemukan apapun. Namun, saya masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar ditaklukkan oleh iblis. Long Tianying mengungkapkan sedikit kesedihan, siapa yang akan percaya akan hal itu? Bakat paling luar biasa dari generasi muda kuil ksatria kita semuanya hilang. Sekarang kami bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Baru-baru ini, Li Zhenzi bahkan dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung rekombinasi 6 kuil besar, untuk mengakhiri keadaan penyebaran aliansi saat ini, menyatukan kita lebih dekat, dan menjadikan aliansi sebagai sebuah bangsa. Ini jelas merupakan provokasi terhadap kami. Bukankah dia hanya ingin menjadi kepala pertama dari aliansi baru ini? Yang Haohan menyatakan, Li Zhenzi ini kuat, tetapi dia memiliki karakter yang sangat jahat dan sesat. Meskipun dia berperilaku tepat, dia sebenarnya sangat bangga pada intinya. Memiliki dia memerintah aliansi tidak akan menjadi kesempatan yang beruntung, tapi aku khawatir kita bahkan hampir tidak bisa menghentikannya, kecuali para senior dari pasukan pemburu iblis bergelar itu turun tangan. Long Tianying menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Para senior ini semua dengan jelas telah mengungkapkan sudut pandang netral mereka tentang pertemuan besar kuil ini, dan tidak mungkin akan ambil bagian. Li Zhenzi, mari kita lihat seberapa banyak kemajuan yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir ini. Petik 2. Dia benar-benar harimau yang sangat berpengalaman. Saat ini, Long Tianying memiliki niat bertarung yang intens bergegas keluar darinya. Yang Haohan menyatakan, tidak peduli siapa kepala akhirnya, membentuk aliansi baru menuntut tindakan segera. Perang suci dari 4 tahun lalu tentu saja telah menyebabkan kerusakan parah pada kita, tetapi itu telah memulai era baru bagi kita juga. Jika seorang pemimpin karismatik dapat menyatukan seluruh aliansi dan sumber dayanya, saya percaya bahwa serangan balik kita terhadap iblis dapat segera dimulai. Long Tianying mengangguk. Ketika kami bertemu dengan Seng Yue kemarin, kuil assassin menyatakan mendukung kami dengan sepenuh hati. Saya juga telah meyakinkan Qi Yonghao tentang masalah ini, tetapi karena mereka sangat dekat dengan kuil penyihir, saya tidak melihat banyak peluang. Kuil penyembuh berdiri netral sejauh ini, tetapi sekarang masalah terbesar adalah sikap kuil jiwa. Peluang kami akan sangat meningkat jika mereka bisa mendukung kami. Yang Haohan menjawab, saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir tentang pendukung kita. Bagaimanapun, kita telah memerintah aliansi selama bertahun-tahun. Kami tidak akan memiliki dukungan yang kurang dari kuil penyihir, tetapi saat ini yang paling penting adalah hasil yang akan kami tunjukkan dalam pertemuan besar bait suci. Ini sangat penting, karena perlawanan terhadap iblis memerlukan bentrokan yang tak terhindarkan melawan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan akan menjadi salah satu faktor otoritas terpenting dalam aliansi baru. Li Zhenzi benar-benar diberkahi dalam aspek ini, terutama setelah dia menanggung dengan sabar selama beberapa tahun terakhir ini. Dia dengan jelas menunjukkan cadangan di pertemuan besar kuil dari 10 tahun yang lalu, karena dia tidak menunjukkan kepastian mutlak pada waktu itu.
Dia jelas benar-benar lebih memprovokasi kali ini, artinya dia benar-benar bertekad untuk menang. Kakak Long, jangan lalai, Li Zengzi bagaimanapun juga mendominasi di usianya. Saya khawatir energi spiritual internalnya telah menembus 200.000, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Long Tianying berkata, apapun masalahnya, kita harus mencobanya. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Yang Hao Han berkata, ada 3 hari lagi sebelum pertemuan besar kuil dimulai. Ayo pergi, kita akan mengumpulkan para tetua dari kuil ksatria kita sekarang. Iya, Long Tianying mengangguk, dan kedua berdiri pada saat yang sama, menuju keluar. Saat ini juga, suara keras datang dari luar, seseorang meminta Anda. Iya, Yang Hao Han mengerutkan alisnya, siapa itu? Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan padamu. Suara itu bergema dari luar. Yang Hao Han membuka pintu dan keluar, melihat seorang ksatria parubaya lapis baja armor mitril berdiri dengan hormat di depannya, menyerahkan lambang yang dipegang di kedua tangannya. Dengan lambaian tangan Long Tianying, lambang itu terbang ke arah mereka. Yang Hao Han kemudian mengangkat tangannya, menangkap lambang di dalamnya. Kedua ksatria ilahi mengambil tindakan yang sama dengan melihatnya tanpa berkonsultasi. Yang mengejutkan ksatria yayasan mitril itu, begitu tatapan kedua ksatria ilahi ini melihat lambang itu, mereka menjadi secara bersamaan dipenuhi dengan keterkejutan. Saling memandang tanpa sadar, Yang Hao Han dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama pada, di mana pemilik lambang itu. Markas besar aliansi kuil, di ruang terpencil kuil penyihir. Li Zengzi yang gemuk duduk dengan tenang di tengah ruangan. Cahaya hijau tua mengelilinginya, tidak hanya seluruh tubuhnya tetapi juga banyak ruang kosong, menyebarkan kilau. Mengeluarkan napas dalam-dalam, Li Zengzi perlahan membuka matanya, dan cahaya hijau keluar dari matanya. Li Zengzi menghirup udara dalam-dalam, dan, segera, lampu hijau menghilang, diserap ke dalam tubuhnya. Melapor ke kepala dinas. Para tetua sedang menunggumu. Panggilan hormat datang dari luar. Iya, Li Zengzi memberikan jawaban ringan, tubuhnya mulai melayang perlahan. Kakinya mendarat di tanah, perlahan keluar dari ruangan. Seorang pria parubaya mengenakan gaun hijau sedang menunggu diam-diam di luar. Melihat Li Zengzi keluar, dia segera menundukkan kepalanya. Markas besar aliansi mengalokasikan 6 area untuk kuil masing-masing, jadi kuil penyihir secara alami memilikinya sendiri. Setelah melewati 2 gang, penyihir parubaya itu membawa Li Zengzi langsung ke ruang konferensi mewah. Meskipun kuil penyihir lebih rendah dari kuil ksatria dalam status, kekayaan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kuil lain. Melihat Li Zengzi masuk, semua orang di ruang konferensi meluruskan postur mereka. Sosoknya bergeser posisi, dia muncul di kursi paling depan ruangan. Sebanyak 50 orang hadir di dalam, dan meskipun ini hanya ruang konferensi sederhana. Li Zengzi mulai berpidato, hadirin sekalian, turnamen kuil suci akan segera dimulai. Kali ini, peserta dari kuil ksatria suci adalah Long Tianying. Tapi kali ini situasinya berbeda, ksatria suci selalu mensupport pendirian aliansi baru. Tapi bukan karena aliansi tersebut tidak menguntungkan tetapi karena kuil penyihir belum mampu untuk menuntun kekuatannya. Kuharap kalian semua bersedia memberiku bantuan. Saya harap Anda masing-masing akan mendukung saya dalam penyatuan ini. Saya tidak ingin mendengar suara yang tidak harmonis. Untuk memukul mundur iblis, aliansi baru membutuhkan komandan yang cukup kuat dan cakap. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kuil ksatria sudah semakin tua, dan saya yakin bisa memimpin perang suci baru melawan iblis. Selama tahun-tahun hidup saya bertekad untuk memimpin aliansi, dan memerintahkan umat manusia untuk merebut kembali tanah kita. Kecepatan Li Zengzi sangat santai, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengarnya, meskipun beberapa tetua mengerutkan alis mereka atau menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar sisanya memiliki penampilan yang kuat.
Kuil penyihir sejauh ini selalu menjadi nomor 2 aliansi, telah ditekan terlalu lama oleh kuil ksatria. Itu karena mereka tidak memiliki penyihir seperti Li Zengzi, penyihir master elemen angin, yang baru-baru ini mulai diam-diam mengubah situasi ini. Dan sekarang akhirnya saatnya untuk memobilisasi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kuil ksatria dan kuil penyihir bukan satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Bait suci lainnya juga mengadakan pertemuan serupa, pembentukan aliansi baru sudah dekat. Para petinggi dari 6 kuil besar bertindak persis seolah-olah otoritas atas aliansi kuil yang baru adalah hadiah yang harus dimenangkan. Suasana di pertemuan kuil pejuang jauh lebih santai daripada kuil penyihir. Qiyu Yonghao duduk di kursi utama, dan total lebih dari 30 tetua dipersatukan kembali di dalam kuil pejuang. Oke, mari kita selesaikan semuanya dengan cara ini. Kami memberikan dukungan penuh kami kepada kuil penyihir. Li Zengzi telah memberi kami janjinya untuk memberi kuil pejuang status penting setelah aliansi baru didirikan. Saya sudah menyiapkan sebagian besar pengaturan, apakah kalian punya beberapa saran lagi? Pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir sebelum turnamen kuil suci dimulai. Jika ada yang keberatan, ajukan sekarang, jika tidak, saya akan menganggap bahwa kita semua setuju. Sudah ada banyak pertemuan di kuil pejuang, dan keberatan serta saran diajukan sejak jauh sebelumnya. Saat ini, Qiyu Yonghao membuat para tetua dari kuil pejuang mengangguk berturut-turut, mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tepat pada saat ini, keberatan tiba-tiba memecah keharmonisan di ruangan itu. Saya keberatan. Pernyataan ini benar-benar terlalu mendadak, dan dirumuskan oleh sosok ilusi, muncul tanpa peringatan di samping kepala kuil pejuang Qiyu Yonghao, seorang pejuang muncul entah dari mana mengenakan pelindung tubuh perak penuh. Para tetua yang hadir semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pertemuan antara para tetua, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiyu Yonghao juga sangat terkejut, tetapi merespons dengan cepat. Dia sepenuhnya yakin bahwa orang ini bukanlah penatua dari kuil pejuang, namun orang itu muncul tepat di sampingnya, membawa perasaan kekuatan yang menakutkan ke seluruh majelis. Hampir tanpa disadari, Qiyu Yonghao menyerang dengan tangan kirinya, menyerang langsung ke dada pejuang lapis baja perak yang baru saja muncul. Pukulan ini tidak bisa diremehkan, serangan itu menarik udara dalam jarak 1 meter, secara singkat menutupi area itu dalam ruang hampa udara, dan mengunci pejuang lapis baja perak itu di tempatnya, menghilangkan jalan keluar apapun. Sebagai pejuang dari langkah ke-9, Qiyu Yonghao telah membuat kemajuan besar berkat niat pedang yang ditinggalkan Long Hao Shen. Gerakannya menggabungkan keterampilan hebat dengan kesederhanaan yang luar biasa. Pejuang lapis baja perak itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi menghadapi pukulan Qiyu Yonghao, mengarahkan pukulan juga. Tangannya yang terbungkus cahaya perak bertemu dengan tangan Qiyu Yonghao juga. Ketika kedua belah pihak saling memukul, pemandangan fantastis mulai terlihat. Tubuh Qiyu Yonghao sedikit gemetar, memukul mundur 1/3 meter ke belakang. Bahu pejuang lapis baja perak itu bergoyang, segera mundur. Hal yang ajaib adalah bahwa bahkan bentrokan pada tingkat kekuatan mereka tidak mengeluarkan kebocoran energi spiritual atau ledakan besar. Setelah 2 pukulan bertabrakan, tidak ada perubahan lain yang mengikuti. Untuk sesaat, para tetua kuil pejuang semuanya memiliki wajah terkejut, berkedip untuk mengelilingi pejuang lapis baja perak itu sekaligus. Yang paling terkejut secara alami adalah Qiyu Yonghao sendiri, yang tidak mungkin memusnahkan kebocoran energi spiritual. Ini dilakukan oleh pejuang lapis baja perak ini, sepertinya lawan menderita kerugian dalam pertukaran, tetapi dia masih memusnahkan semua energi spiritualnya, menggunakan atribut spasial untuk menyebabkannya menghilang. Tidak mungkin kultivasi pejuang ini bisa lebih rendah darinya. Dan selanjutnya, dia bisa merasakan bahwa lawan tidak memiliki niat buruk dari pertukaran pukulan ini. Qiyu Yonghao mengangkat tangannya, berencana untuk memblokir para tetua kuil pejuang yang hadir.
Meluruskan postur tubuhnya, dia dengan penuh tanya menatap pejuang lain, setelah merasakan semacam rasa keakraban yang jelas dalam bentrokan sebelumnya. "Siapa Anda?" Qiu Yonghao bertanya dengan nada serius. Pejuang lapis baja perak tidak melepas helm yang dilengkapi, tetapi dengan tenang berdiri di sana tanpa gerakan. Namun, orang-orang yang gigih dapat melihat telinga Qiu Yonghao berkibar ringan, jelas dari transmisi suara oleh pejuang lapis baja perak ini. Mendengar transmisi suara tamu tak diundang ini, ekspresi keterkejutan Qiu Yonghao meningkat pesat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya kepada para tetua, "Rapat kita sudahi sampai di sini, aku perlu berdiskusi dengan orang ini, silakan angkat kaki dan rahasiakan apa yang terjadi." Tiba-tiba ini mengejutkan semua petinggi kuil pejuang yang hadir di sini. Dari baju besi itu, dia benar-benar seorang pejuang, tetapi hanya sedikit dirugikan terhadap pukulan Qiu Yonghao, dan terlebih lagi, dia jelas ahli dalam menggunakan kemampuan spasial dengan sangat tiba-tiba. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang dapat mengingat kapan pejuang yang begitu kuat bisa bangkit di kuil mereka, dan terlebih lagi, pada saat dia menyela Qiu Yonghao, dapat didengar dari suaranya bahwa itu adalah seorang gadis. Prajurit lapis baja perak mengikuti Qiu Yonghao ke kamar pribadi di dalam tempat tinggal kuil pejuang di aliansi. Qiu Yonghao menutup pintu. "Yuan, apakah itu benar-benar kamu?" Dia menanyakan hal ini dengan sangat tidak sabar. Melepas helmnya, pejuang perak itu mengungkapkan wajah yang sangat cantik, dengan tampilan yang dipenuhi dengan tekad dan ketenangan yang besar. Wang Yanyuan melapor ke kepala kuil. Benar, orang yang tiba-tiba masuk ke dalam pertemuan kuil pejuang dan menyela Qiu Yonghao adalah Wang Yuan yang seharusnya hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Qiu Yonghao menyadari identitasnya dengan transmisi suara sebelumnya, mengenali wajah Wang Yuan masih menyebabkan tubuhnya bergetar dalam kegembiraan yang mengerikan. Yuan, kamu akhirnya kembali. Di mana kamu selama 4 tahun ini?" Awalnya, Qiu Yonghao merasa tidak enak badan untuk waktu yang sangat lama setelah mengetahui tentang hilangnya Wang Yuan bersama Long Haoshen. Tidak hanya dia salah satu dari orang-orang mereka, tetapi terlebih lagi dia memiliki bakat dan temperamen yang hebat. Selama Perang Suci, Wang Yuan telah mendapatkan gelar Dewi Perang Berdarah, beberapa dari langkah ke-9 bahkan belum tentu berkontribusi dalam perang sebanyak dia. Di Benteng Tenggara, Dewi Berdarah tinggal untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Qiu Yonghao sudah memutuskan untuk melatihnya dengan baik, dan bahkan mempersiapkannya sebagai penerus masa depannya. Mungkin bakat Wang Yuan tidak sebanding dengan Long Haoshen, tetapi Qiu Yonghao tahu bahwa dia sangat tegas, dan memiliki kemauan yang tak tergoyahkan. Tekad seperti itu hampir tidak akan ditemukan pada pria, namun ditemukan di Wang Yuan. Tapi sayangnya, Wang Yuan telah mengikuti Long Haoshen dalam berangkat dari Benteng Tenggara tanpa berpikir 2 kali, menolak semua rekomendasi Qiu Yonghao. Setelah itu, tidak ada berita lain yang datang darinya. Qiu Yonghao bahkan telah memperoleh informasi bahwa Wang Yuan bukan satu-satunya yang hilang, tetapi hal yang sama berlaku untuk seluruh pasukan pemburu iblis mereka. Masalah ini telah mengejutkan para petinggi tertinggi dari aliansi kuil untuk waktu yang sangat lama, lagi pula, keberadaan Long Haoshen benar-benar luar biasa. Kepala aliansi Yang Haohan sangat dikritik karena masalah ini oleh kepala kuil lainnya, yang mengutuk keputusannya membiarkan Long Haoshen mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Tidak ada yang berpikir bahwa setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuan benar-benar akan kembali, dan bahwa kekuatannya benar-benar akan berkembang sedemikian rupa dalam 4 tahun yang singkat. Mata Wang Yuan membubarkan kecemerlangan yang mempesona. "Kepala, aku bukan satu-satunya yang kembali. Semua rekan saya juga kembali." Qiu Yonghao menjadi sangat terkejut sekali lagi. "Apakah Anda mengatakan bahwa Long Haoshen dan yang lainnya kembali?" Wang Yuan mengangguk. "Kapten menitipkan pesan, kami akan ikut serta secara terpisah dalam turnamen atas nama Regu Pemburu Bergelar. Jika kami bisa meraih prestasi dalam turnamen ini, kami berharap bisa mendapatkan dukungan dari kuil pejuang."
Wang Yuan menjawab, menurut aturan turnamen kuil suci, pemburu iblis bergelar, menjadi kelompok yang memberikan kontribusi luar biasa, memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam turnamen kuil suci dan mendapatkan kredit penuh. Jika mereka bisa finish dengan peringkat di 3 besar, mereka akan memenuhi syarat untuk membuat aliansi menerima salah satu persyaratan mereka. Qiyu Yonghao mengerutkan alisnya, Yuan, kamu telah pergi begitu lama, tetapi ingin langsung mengambil bagian dalam turnamen kuil suci segera setelah kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa turnamen besar kuil ini memiliki arti yang sangat istimewa? Apa yang direncanakan Long Hao Shen? Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa Long Hao Shen adalah inti sebenarnya dari pasukan secercah cahaya harapan. Pasukan secercah cahaya harapan. Pasukan